Hai geng Happy dan The Sounders, bareng gue lagi YT atau Wira. Selamat datang di Suka Mewek. Oke, ini adalah program podcast dari The Sound yang kita akan membahas titik termewek seseorang dan nanti dia bisa survive, bangkit, dan tidak berbuat dosa lagi. Ya, langsung aja kita panggil, kita sambit gitu ya, Kak Bubul. Kak Bubul, apa sih kabare? Baik. Baik ya, tegang ya. Bingung deh mau jawab apa. Oke, simple aja. Kak Bubul sekarang kesibukannya apa? Aku kesibukannya main TikTok sih. Oh, yang begini-begini? Ya, begini-begini. Begini. Oh gitu. Terus sama ini aku juga fotografer juga. Oh, seperti fotografer di sini apa mungkin mancanegara? Aku fotografer itu di Indonesia lah. Di Indonesia, lebih di Jakarta ya, Iya, karena kan Jakarta. sekarang lagi pandemi ya. Ya, aku Kak, juga ini punya wedding organizer aku sendiri sih dulu. Oke. Dulu aku sih anggotanya wedding organizer. Mungkin kakak butuh anggota gitu ya untuk meramaikan pernikahan itu gitu. Oke, kita bicara dulu kakak sebagai TikToker sekali ya. Ya. Dari kapan sih kak? Aku sih sebenarnya belum lama sih main TikTok. Jadi kayaknya 5 bulan yang lalu deh kalau nggak salah deh. Oke. 5 bulan yang lalu, terus awal-awal cuma iseng-iseng aja. Tapi sebenarnya udah viral gitu ya. Nggak tahu sih. Ya. Oke. Kak Bulbul ini bisa tahu nggak sih nama asli, nama eslongnya? Kalau nama asli gue sih Riana sih. Riana, oke. Ngeblank dong gue. Kali enak Kak Bulbul. Asli Mandose ini kayaknya kelihatan orang-orang Bali gitu ya. No. Kalau terus? mama ini orang Bukit Tinggi sama Portugal. Oh, Kalau papa Obrigado. Gado. Oke. Terus kalau papa itu orang Belgia sama Thailand. Oke. So ya. Sadihai. Gue bisa semua bahasa gitu. Bahasa bencong juga bisa gitu ya. Suaranya ngebas banget. Iya. Pasti so many question from people Yes, of around the course, world yes. gitu ya. Mohon maaf, pasti banyak dong ya kak yang nanya kakak ini gendernya pewong atau lekong alias perempuan apa lagi? Kalau di TikTok banyak yang nanya sih cewek atau cowok, tapi aku bilang cewek. Sorry. Cewek. Tetap pada kodratnya ya, itu gitu Ya. kan. Tetap juga kodratnya lekong gitu kan. Emang dari kecil tomboy sih. Dari kecil Iya, tomboy. Oke. dari Dari kecil juga aku feminis. Ya. Iya kan? Oke, lanjut. Kakak sebenarnya concern di TikTok itu kontennya apa? Aku lebih ke nggak tahu ya, just cool, calm, nggak yang joget-joget gitu enggak sih. Oh enggak joget-joget gitu ya. Nyanyi kali gitu. Kan tadi bilang nge-rapper juga. Ya, gitu. aku nge-rap. Yes. Oke. Dan kebetulan juga aku sama Nania juga baru kenalan juga sih, Nania Nah, Yusuf. sama si wanita pewong cantik itu, Ya. sedekat apa sih Kak sama Kak Nania? Aku sama Nania sebenarnya baru kenalan sih. Udah Baru dari kenalan. kapan kenalnya? 2 bulan yang lalu kalau nggak salah sih. Jadi awalnya itu dia nge-DM aku di Instagram. Oke. And then mungkin dia lagi cari fotografer ya, terus dia ngecek foto-foto aku segala macam. Dia bilang foto-foto aku hasilnya bagus-bagus gitu kan. Terus Terus kita lanjut ke WhatsApp. And then yaudah kita chat bareng, ternyata orangnya. asik. Soalnya kelihatan banget deket banget gitu. Jadi Iya. penasaran gitu ya. Karena aku sama dia itu share ideas, itu satu misi dan visi. We talk about everything. Oke, sama sih sebenarnya awalnya kan Eka ketemu karena dia itu sebenarnya grogi gitu ya, ala-ala gergaji bener-bener. Tapi pas ketemu orangnya in person, Iya. itu bener-bener memotivasi banget Yes, gitu. yes. Jadi kalau ngeliatin Kak Bulbul sama Kanania deket ya no wonder gitu karena Iya. ya personality-nya itu bener-bener. Banyak sih, gue jujur aja di komen-komennya ya, saking kita deketnya. Memang kalau kita udah working together as a team, kita memang harus saling deket ya. Iya. Tapi banyak yang komen itu kayaknya mereka bilang, lu pacaran ya? Atau gimana? Alah, ya udah biasa. Mungkin karena gue tomboy kali ya, so it's okay. Ya. Udah biasa lah ya kalau orang mau bilang pecongan nggak sih? Pecongan nggak sih? Udah bukan urusan lu TTU deh. Tambah-tambah urusan deh.
Nah, Kak Bulbul sebagai seorang fotografer, Ya. untuk moto-motonya itu spesifiknya lebih kemana sih? Aku sih lebih ke fashion ya, Fashion. sama street photography, tapi lebih ke street photography karena itu banyak banget cerita yang bisa aku ambil sih. Iya. Ya, contohnya kayak aku lagi beli bakso nih. Kita memang harus ada cerita aja. Setiap foto yang aku ambil di jalanan itu semua ada cerita. Oke, setidaknya kita beli gitu ya, beli dulu gitu, Iya. abis itu basa-basi, Pak, ke foto dulu Harus. ya, nggak apa-apa ya. Harus gitu. karena kalau kita dealing with people gitu kan, mau dia tukang bakso ke apa, kita harus izin karena itu sopan santun sih. Iya. Karena kita dikenal sebagai masyarakat yang bersopan santun. Exactly. Gitu ya. Exactly. Kak Bulbul, apa sih yang paling berkesan pas waktu kakak lagi moto? Kalau aku di jalanan sih. Oke. Because I can meet a lot of people and different people. Jadi mereka itu contoh, aku lebih suka ke apa sih itu namanya, like ke bawah jembatan and everything. Dan Jadi kita menemukan orang di situ ya, gitu kan. ya, aku bisa ngomong sama mereka dan gini, kalau aku ketemu sama mereka terus aku fotoin mereka gitu, aku bisa belajar banyak dari mereka juga sih. So in every picture I took, there's always a story. Oke. Keren. Ceritain dikit dong Kak, suka duka. Kak Bulbul jadi tiktokers, gini-gini, sama nge-rap. Oh, oke, rapper. Aku di TikTok sebenarnya sih lebih ke apa ya, nggak banyak gaya sih sebenarnya sih, lebih more ke cool calm aja. Terus tiba-tiba ketemu sama Nania dan aku mulai nge-rap di situ sih. Udah sekian lama aku nggak nge-rap, tiba-tiba aku nge-rap aja lagi gitu kan. Suka-sukanya gitu ya, untuk sharing, Yes. duka-dukanya ya banyak lah ya yang komen negatif gitu kan. Mungkin Oh iya, kalau itu iya, aku sama Nania kalau live itu banyak banget yang komen yang negatif. Oke. Tapi kita selalu nanggepinnya dengan hal yang positif. Ya udahlah ya, kalau menurut Eka sih di skip aja gitu kan. Yes. You mau komen apapun, it doesn't matter. Nggak bisa. Itu nggak ganggu jalan napas Eka gitu kan. Kalau Lu buat gue komen sih nggak satu bisa. nggak ganggu di sini ya, di paru-parunya nggak ganggu. Kecuali lu kena fenomenia. Gitu kan. Boleh nggak sih Kak nge-rap dikit aja? Nge-rap dikit. Aku jujur aja kalau nge-rap itu nggak bisa bahasa Indonesia. In English, in Thai juga bisa. Sadiha. Aku cerita dikit ya, kenapa rap itu bahasa Indonesia itu kalau gue denger, gue pribadi, kalau gue nge-rap bahasa Indonesia itu kurang, Kurang ya. you know, like nggak menyenangkan aja sih, gitu kan. Tapi kalau gue rap in English ya, that's how it goes. Orang-orang kan masing-masing kan punya gitu ya kan, kalau mungkin Kak Bulbul lebih cocok gitu ya ke English, tapi nggak apa-apa, coba lah kita coba dengarkan di sini ya. Lagu apa ya? Freestyle Ketika kali cinta ya. bertasbih mungkin. Coba one of your favorite song. My favorite song, I don't have a favorite song. Oh, everything is favorite song for me. Okay. Rap. So I will maybe like freestyle, yeah. I will say Bubble H in the house with the pump it up, y'all check the funky in the girls with the la hip hop jeans on pretty bitty. Gue juga pengen jadi rapper. Itu kalau sebenarnya gitu. gagal sebenarnya. No, it's okay. Itu ya pretty much, dan we really appreciate. Gitu kan. Karena sebenarnya kalau kakak ngomong di sini sebenarnya enggak benar nggak sih? Yes. Gemeteran, ya kan? Jadi lakuin aja. Iya. Oke, Kak, kita masuk ke momen atau titik termewek. Oke. Mewek ya, bukan ya. I like that. Enak dong ya, tapi ingat pakai. Titik atau momen termewek di kehidupan Kak Bulbul. Losing my dad. Oke, Kehilangan papa. bisa ceritain dikit mungkin? Papa itu orangnya romantis banget. Itu kan kamu mewek. Papa itu orangnya romantis banget dan langka banget laki-laki itu yang bisa menghargai perempuan. Oke. Jadi aku ada bagusnya juga sih tomboy, jadi aku bisa ngelindungin mama. Mengganti sosok. Yes. Ya. Papa itu selalu kasih nasihatin ke anak-anaknya, especially yang anak cowok itu untuk selalu menghargai perempuan. Gitu aja sih. Terus romantis juga. Terus apa ya? Baiklah, sosok yang Di tahun berapa sih Kak kakak kehilangan sosok? Papa meninggalnya itu 5 years ago.
sakit mungkin. Iya, papa punya Alzheimer. Jadi gini, papa saking kalau orang yang otaknya genius Oke. dalam pekerjaannya itu. Nah, kalau saja dia udah pensiun itu tidak boleh berhenti bekerja. Boleh diem, oke. Harus tetap bekerja. Kerja Yes. gitu, karena sama juga sih kayak papa aku. Jadi kalau sumpah dia nggak kerja, sebenarnya papaku kan udah pensiun, dan balik lagi papa aku itu adalah tentara nasionalis. Mohon ditip gitu ya, karena gitu dia sama kak, kalau seumpamanya dia udah pensiun, dia kan berkebun gitu kan. Iya. Jadi kita tuh udahlah gitu kan, kita juga udah pada kerja kok, kita bisa Iya. support financial gitu-gitu. Cuman dia bilang apa, nggak mau. Nggak bisa. Pokoknya nggak mau, dan gajinya pun ya namanya kalau itu kan pasti ada pensiun, duit pensiun gitu kan. Iya. Dan dia selalu pakai buat beli pupuk lah. Ditanyain, Pak punya duit nggak? Bukan mau minta ya, kita nanya gitu. Iya. Punya duit nggak? Udah beli pupuk tadi, beli pupuk jagung, cengkeh dan segala macam. Dan puji Tuhan sampai sekarang ada hasilnya, ada cengkeh, ada pohon jati. Ya, jadi ada manfaatnya ya. Dan ya kalau menurut aku sih juga, Papa is the best. Papa is the best karena apa? Person in my Ya. life gitu, until Langka. up to this day. Langka soalnya laki-laki yang benar-benar menghargai seorang perempuan itu langka. So I feel so lucky to have my dad. Oke, titik balik dari kehilangan seorang papa. Apa ya? Ya sempat itu sih sempat a little bit depressed ya karena kehilangan papa juga. Kecewa juga gitu. Yes. Tuhan kenapa sih ngambil papa gitu. Iya, well, yeah, that's life ya, gitu kan. Tapi kita harus tetap move on ya dalam kehidupan. So jadi my semangat gue itu adalah nyokap gue sih. So I have to, gue harus kuat nih, gue harus sukses nih karena I still have my mother. Oke. So that's my mom is my strength sebenarnya. Dan posisi sekarang Kak Bulbul itu gantiin papa gitu kan. Yes. Untuk memprotek. Yes. Seperti itu ya. Yeah. Oke, Kak Bulbul ada nggak sih mau dong saran, motivasi buat teman-teman geng Happy dan The Sounders yang di rumah? Banyak sih sebenarnya, tapi gue to the point aja sih. Maksudnya hidup di Indonesia itu susah banget untuk jadi diri sendiri. Oke, Gimana menurut lo? betul. Right? Jadi sometimes kalau kita tinggal di Indonesia itu banyak banget judgmental yang benar-benar ngejudge dari penampilan. Dan ngehancurin mental. Yes, itu tanpa mereka sadarin itu benar-benar ngancurin mental mereka, tanpa mereka sadarin. That's why gue cuma bisa bilang kalau kalian jadi diri sendiri aja, apapun bentuknya, just be yourself. Karena apa? Being yourself is amazing. Iya. Mau namain dikit gitu kan, Kak Bulbul tadi bilang just be yourself ya, karena aku juga jujur jadi diri aku sendiri gitu. Harus. Karena untuk seperti ini Nggak nggak gampang. mudah gitu, karena background keluarga aku seperti apa, tapi Ya. aku udah ngambil resiko. Tapi tetap berpegang, aku pernah dengar orang tuaku ngomong, selagi dia melakukan hal yang positif, it's okay, kita akan support anak kita. Iya, Seperti itu. sama kayak hal kayak gue. Di rumah kan gue tomboy, punya tato. Secara nyokap gue kan berhijab ya. Tapi gimana caranya supaya gue di-accept in my family and also masyarakat, yaitu adalah kita harus punya attitude yang bagus. Sopan santun yang bagus, itu aja sih rahasianya untuk to be accepted. Weh, terima kasih banyak Kak Bulbul, terima kasih sudah sharing, Thank terima you. kasih sudah ngebahas sedikit di kita Suka Mewek dan Geng Happy, The Sounders yang ada di rumah. Thank you banget, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe dari Yete, Mama Yete, dan Kak Bulbul di sini. Bye-bye!